Kan saya udah basah banget nih. Udah banyak banget dosa dan sekalian aja deh. Saya udah kepalang basah nih. Palang tanggung ya, benar. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi P Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Dia ada kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita berdua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Ustaz ya? Iya. Insya Allah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang jauh. Dari jauh sini asli. Sebenarnya video ini video kedua. Disebabkan ada beberapa teknis yang akhirnya kita harus mengulang take lagi. Gak apa-apa Ustaz ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa Masya Allah. Tapi lagi-lagi perjalanan dari Solo ke sini berapa jam Ustaz? Berapa jam ya? 9 jam, 8 jam. 9 jam. Ustaz saya enak disupirin ya? Enggak nyamper sendiri. Oh enggak nyupir sendiri, oke. Oke, tapi sempat mampir-mampir di rest area dong Ustaz ya? 1 kali mampir, 2 kali mampir lah. Sekali 2 kali? Iya. 3 kali dong berarti? 3 kali. Sekali 2 kali, 3 kali kan? Iya betul. Oke teman-teman, ini atas permintaan dari beberapa orang. Disebut namanya jangan? Jangan ya Cang? Kita mau ngebahas tentang penyakit yang nggak kelihatan, Ustaz. Wah teman-teman bingung dong, penyakitnya nggak kelihatan gitu. Penyakitnya nggak kelihatan. Katanya kalau penyakit kulit, penyakit kutil, dan penyakit yang lain kan kelihatan, Ustaz ya. Koreng gitu. Ini penyakit hati, Ustaz. Sebenarnya yang mau saya tanyakan dan teman-teman pengen tahu, definisi dari penyakit hati itu adalah apa, Ustaz? Ya penyakit yang menimpa hati manusia, dan ini adalah bukan penyakit sebagaimana yang dipahami oleh dunia medis ya. Oke. Karena ini menyangkut ya rohani kita sebagai manusia. Kita ada jasad fisik dan juga ada hati. Yang mana penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Yang mana kalau penyakit hati itu menimpa kita, ya akhirnya hati ini keluar dari yang semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti tadi dia bukan penyakit medis berupa hepatitis, liver dan lain-lain, bukan ya? Bukan lah. Oh bukan. Saya tangguh, saya kira itu Ustaz. Kalau penyakit fisik ya jangan ngundang saya, ngundang dokter. Oh iya bener. Itu dalamnya soalnya kan liver dan yang lain kan di dalam Ustaz. Saya kira tuh awalnya, jangan-jangan itu penyakit hatinya atau bukan ya Ustaz? Masalah pembahasan yang dimaksud dengan hati itu yang mana sih? Sebetulnya ada clue-nya, tapi itu bukan hal yang penting lah untuk dibahas. Kolbu itu hati berarti bukan? Kolbu itu hati. Nah, clue-nya itu ada 2. Yang pertama di surat Al-Hajj, walakin ta'amal qulubul lati fis sudur. Yang buta adalah hati yang berada dalam dada. Yang kedua clue-nya itu dalam hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mubghatan. Mubghah itu segumpal darah kecil. Oke. Ini masalah di mana tempatnya itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana hati ini supaya sehat. Yang penting hati ini jangan sampai kemudian ya jadi hati yang sakit, hati yang rusak, yang iya saya pernah dengar, yang mengajak diri kita akhirnya ke hal-hal yang nggak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kolbun marit gitu ya. Iya. Ada kolbun marit, ada kolbun salim, ada kolbun mayit. Mati. Berarti kalau udah mayit itu kolbunya mati. Berarti kolbunya mati, Ustaz? Mati. Ada sampai orang mati kolbunya gitu? Banyak. Contohnya, Ustaz? Ya contohnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang dia munafik. Sampai nifak yang akbar ya. Itu udah bisa mati hatinya. Tapi berita gembiranya nih. Apa tuh? Kalau badan mati, udah nggak bisa hidup lagi. Tapi kalau hati yang mati, dia bisa hidup lagi. Hebatnya itu.
Kalau badan yang mati kan jasad mati dikubur, selesai dong urusannya. Tapi kalau hati masih bisa diperbaiki tuh. Masih bisa diperbaiki. Masih dia mati, kolbun mayit bisa dijadikan kolbun salim. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Oke. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kalau kita menempuh jalannya bisa jadi sehat lagi itu hati. Tapi balik lagi tuh kalau kita mau kan. Benar nggak? Benar Ustaz ya? Kalau kita mau gitu Kalau kita mau tapi Allah nggak buka hidayah percuma. Oke, berarti dua ya Ustaz ya. Kita mau dan Allah kasih hidayah. Iya. Dan Allah itu dia ngelihat kesungguhan kita. Lihat kesungguhan kita untuk kita ingin menjadikan hati kita ini hati yang baik gitu. Hati yang soleh, hati yang salim. Jadi orang dikerasan, oh saya mati hati saya ya. Kemudian dia punya keinginan, dia punya keinginan yang kuat. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia cari jalannya. Allah buka jalan. Tapi dia harus mencari dong. Ya, karena kan beberapa dari kita, terutama saya dulu ya dan teman-teman, itu kalau diajak sama yang benar gitu, sama temen yang sudah ngaji, sudah ini, ajak sholat aja gitu. Sholat yuk, ntar deh gue sebenarnya udah niat mau sholat tapi berat, ntar aja deh gitu. Apakah itu bener, itu niat beneran atau hanya keinginan? Ya keinginan yang kurang kuat. Keinginan yang kurang kuat. Ketika kurang kuat ya dia tidak bisa mendorong orang untuk dia bergerak. Karena orang itu bergerak atas dasar keinginan. Dan keinginan itu adanya di dalam dada. Dan bahayanya adalah ketika kita menginginkan hal-hal nggak benar. Itu gampang banget Ustaz. Kalau lagi nggak pengen yang nggak benar tuh kayak jalannya mudah banget gitu. Iya karena ditipu sama setan. Oh iya bener ya. Kata setan gue lagi disalahin. Emang iya deh. Emang dia yang salah ya. Cuman setan itu dia bisa menggoda. Kita punya pilihan mau digoda nggak. Kalau kita mau digoda ya jadilah. Oke. Penyebab apa sampai kita ditipu setan? Maksudnya penyebabnya penyakit hati itu apa sampai kita bisa lemah gitu? Kita begini ya, setan itu cuma membisik-bisikan aja, cuma menggoda-goda aja, cuma menjanjikan saja. Nanti kalau kamu ini nanti enak, nanti begini, janji doang. Tapi ketika kita ngikut ya, di situ kita punya pilihan. Kita mau ngikut apa kita mau menolak? Kita mau mengikut apa kita menolak itu murni dalam pilihan kita. Tapi kalau hatinya sakit kan mau nggak mau dia berat buat nolak. Iya itu dia dong masalahnya. Nah itu penyebab hati jadi sakit itu apa aja Ustaz? Hati jadi sakit itu ketika kurang makan, ketika kurang gizinya. Wah, kurang makan, kurang gizinya. Tar dulu nih, jangan berarti harus makan banyak, bukan makanan fisik Ustaz ya? Bukan makanan, artinya makanan ini ruhani. Kiasan ya. Artinya gizinya hati ini ketika kurang, maka hati ini lemah. Hati ini dia kering dan meranggas gitu. Akhirnya susah dia menahan bisikan-bisikan yang mengajak kepada yang biasanya yang enak-enak nih. Iya, enak emang Ustaz. Karena saya pernah dengar katanya neraka itu dikelilingi di dunia dengan yang enak-enak, benar begitu? Iya, benar. Masuk neraka gampang jalannya. Gampang saja. Enak-enak. Tapi mahal San. Masuk neraka. Apa-apa harus bayar. Bener nggak? Kayak kita mau ke diskotik bayar. Mau beli narkoba bayar. Mau ke tempat PSK bayar. Allah mustahil. Iya nggak? Bener kan? Tapi yang surga sebenarnya murah. Zikir gratis, sholat sunnah gratis. Bener nggak Seth? Mahal surga itu. Salah dong berarti saya definisinya ya. Nggak mesti secara kiasan itu loh Ustaz. Kalau tadi kan sebenarnya itu mahal karena kita harus melawan diri kita. Iya betul sih. Tapi kalau secara finansial sebenarnya murah Ustaz. Enggak juga. Enggak juga. Ini nggak masuk ya. Nggak masuk definisinya. Soalnya tadi kan saya narik kalau sebenarnya neraka itu hal yang mahal gitu. Karena dia bayar, kemana-mana bayar gitu. Artinya yang artinya kenapa orang mau bayar buat neraka, sementara yang mau buat ke surga pada berat itu gitu. Itu kenapa Ustaz? Karena kan penyakit hati dong. Itu iya penyebabnya. Masih cinta dunia, masih sayang, masih memang setan godaan juga nih. Wah. Ini kenapa sih bahas gini ya? Saya kan jadi merasa saya. Berarti sebabnya dia kena penyakit hati itu salah satunya karena jauh dari agama, otomatis kan? Sudah pasti. Karena jauh dari Allah. Oke. Jauh dari Allah dan maksiat itu kan dia
mempengaruhi hati. Kalau yang masih sehat tuh hatinya ketika dia nggak ada dosa yang kecil aja itu dia pengaruh, dia kerasa gitu. Itu mungkin ya para syekh-syekh dan mungkin para tokoh, para ulama di zaman salaf itu mungkin seperti itu ya. Tapi juga tidak kemungkinan sekarang pun juga ada. Tapi kalau orang yang sudah mencapai level itu dia nggak akan ngomong sama orang. Iya benar ya. Saya tadi gini tapi saya sakit dari itu itu ya ketika orang dia sudah tahu kejalannya karena dia hatinya masih hidup tuh sama kayak orang masih hidup dicubit sakit. Betul. Kalau dia masih hidup tuh dicubit dengan maksiat itu yang satu yang menggores hatinya dengan maksiat dikerasa. Pasti kerasa tak? Kerasa. Yang udah nggak kerasa itu yang udah mati. Waduh. Yang udah nggak kerasa yang namanya maksiat itu udah biasa tanpa dosa udah. Tambah lagi yang menyiarkan maksiat itu menyiar-nyiarkan maksiat contohnya? Contohnya misalkan di posting di sosmed. Misalnya? Ya macam-macam ya orang mungkin sedang apa maksiat itu diposting kemudian. Oh gitu. Itu termasuk orang-orang yang berbangga dengan maksiatnya. Waduh. Allah sudah menutupi dia ketika dia maksiat malah diekspos sama dia sendiri sama dianya. Tapi berarti itu termasuk orang yang memang sudah terindikasi atau memang sudah sakit hatinya? Sudah sakit jelas. Orang maksiat itu dia kalau yang sehat itu dia bukan berbangga tapi menyesal. Menyesal karena dia udah menyakitin, udah melanggar Allah yang udah maha baik, udah ngasih saya macam-macam, udah ngasih saya ini A B C dan sebagainya kok malah saya langgar. Dia menyesal kemudian dia bertobat. Nah, kalau saya Ustaz, saya nih misalnya saya termasuk orang yang nggak khusyuk lagi sholat, nggak usah nyontohin orang, saya aja dah gitu ya kan. Itu apakah termasuk penyakit hati Ustaz? Ya, saya tidak apa namanya? Gak apa-apa Ustaz, jawab jujur aja. Bukan begitu, saya tidak suka untuk labeling seperti itu. Cuman saya lebih suka untuk mengajak bagaimana sih caranya berkhusyuk, bagaimana sih kita tingkatkan, kita perlu kita perjuangkan, perlu kita lawan diri kita untuk khusyuk itu. Tapi benar itu ada penyakit hati terindikasi kalau nggak khusyuk dalam sholat. Bisa jadi artinya khusyuk yang orang yang maknanya orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya itu masih terancam. Masih terancam maksudnya? Iya, kan surat Al-Mu'minun kan begitu. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman akan beruntung mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Yaitu ayat yang kedua ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian yang ketiga walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan berpaling dari hal yang enggak ada manfaatnya, yang sia-sia. Dingin suasananya Ustaz. Dingin banget. Dingin banget Ustaz ya. Lagi nih saya nih Ustaz. Saya misalnya termasuk orang yang masih dalam kelompok geng namanya STMJ Ustaz. Geng STMJ. Sholat terus maksudnya jalan gitu. Itu bener-bener nggak? Karena bener termasuk orang yang kena penyakit hati atau enggak gitu? Karena saya punya jelas karena dia masih maksiat jalan, sholat terus maksiat jalan. Cuman dia lebih bagus ketimbang orang yang nggak sholat. Karena maksiat meninggalkan sholat itu lebih besar dari semua maksiat yang itu. Ini jadi kan saya punya teman-teman dulu ya, kita masih ngumpul kadang-kadang sesekali gitu. Dan masih banyak yang bukan banyak, hampir 70% lah masih pada minum, masih pada ngegele gitu. Nah, tapi ketika ada beberapa orang yang masuk, misal kita nongkrong malam, berarti kan ketemunya subuh nih, begadang nih. Nah, itu ada yang ikut sholat gitu, Ustaz. Ya bagus lah. Bagus masih ingat sholat. Bagus masih ingat sholat ya? Iya. Meskipun bahasa dia ada yang bilang, lu ngapain sholat, lu habis nyimeng juga. Dia bilang, ya Allah suruh gue sholat aja lu, urusan itu terserah deh gitu. Itu bisikan setan. Orang yang bilang ngapain lo sholat itu adalah bala tentaranya setan. Yang mencegah orang untuk ya sekalian kalau mau bahasa sekalian neraka sekalian gitu kan. Jangan gitu. Jangan ya. Ajak sholat dulu. Masih mau sholat, alhamdulillah bagus masih mau sholat. Berarti dia masih mau menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke, meskipun tadi termasuk dalam golongan STMJ. Iya. Aduh, ini nggak ada air bang. Sampai tenggorokan saya rasanya kering nih bahas ini. Gini Ustaz, ini mungkin agak mendalam ya, nggak apa-apa Ustaz ya. Karena kan memang saya bahas sama Bang Dani, sama temen-temen nih, siapa nih kira-kira yang bisa kita undang buat bahas masalah penyakit hati. Kalau dokter-dokter tadi kan penyakitnya luar tuh Ustaz ya. Yang sekelan, terus yang korengan kan, itu kelihatan. Ini nggak kelihatan penyakit hati. Macam-macamnya apa aja Ustaz penyakit hati itu Ustaz? Secara garis besar ada dua, ada namanya syubhat, ada namanya syahwat. Ada syubhat dan ada syahwat. Iya. Kalau syubhat itu apa? Ya penyakit keraguan, ragu tentang Islam, ragu tentang kebenaran, ragu tentang hal-hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ragu. Oke. Dia ragu gitu. Penyakit syubhat ya. Artinya kebenaran itu jadi samar. Menurut dia jadi samar. Iya, jadi samar bagi dia nih. Akhirnya dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam hatinya nggak ada yakin, maka dia ragu. Oh ini Islam ini benar apa enggak? Terus sampai ke hal-hal yang mungkin kita nggak terbayang ya. Ada mereka yang masih ragu bahwa yang namanya zina itu apakah halal haram sih? Oke. Jadi sementara di luar sana ada yang menebar subhat lagi. Oh, ya, berzina itu halal dengan macam-macam yang seperti yang tempo Iya hari. benar rame juga tuh. Iya. Orang pernikahan beda agama aja boleh kan? Iya, semuanya jadi subhat. Liberal Karena tuh dia orang fitnah gila. subhat. Itu penyakit hati yang sangat berbahaya juga. Syubhat tadi. Yang kedua dia kan masuk ke syahwat. Kalau syahwat itu gimana contohnya? Ya syahwat itu yang keinginan kita yang tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa terus kita. Ketika dalam hatinya itu ada keinginan ke arah syahwat itu, disitulah dia, oh ini berarti ada penyakit dalam hatinya. Nggak, nih saya masih belum terlalu mengerti Tat. Mungkin karena saya yang kurang nih daya tangkapnya. Itu syahwat itu meliputi apa aja? Misal contohnya biar detail. Kadang kan nanti kita ditonton sama yang teman-teman yang awam juga yang ini syahwat. Ya apa syahwat sih? itu syahwat, artinya yang Taunya syahwat itu hawa nafsu aja gitu. Iya, hawa nafsu yang kita inginkan, kita pengennya sikat, padahal itu haram. Pengen minum Muhammad minum, itu syahwat. Pengen. Padahal kita tahu ini nggak boleh gitu. Iya, tapi tetap minum. karena dia lemah ya. Imannya lemah dan hatinya begitu sakit yang dia tidak bisa menahan dirinya dari dia untuk mengerjakan hal tadi yang syahwat yang disukai jiwa tapi dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti ketika hati dia sudah sakit lalu ditimpa lagi dengan hal-hal yang syubhat, ditimpa lagi dengan syahwat, berarti fatal dong Ustaz. Semakin sakit, Astagfirullah. semakin parah sakitnya. Dan lebih parah lagi mereka yang nggak sadar kalau mereka sakit. Mungkin kalau saya menaruh diri saya di 10 bahkan 11 tahun yang lalu Ustaz ya. Mungkin saya juga nggak menyadari bahwa diri saya sakit sebenarnya. Satu, Iya. karena saya nggak tahu ilmunya gitu. Yang kedua, saya nggak ada akses ke sana. Nah, cara orang-orang yang masih belum menyadari dirinya sakit, hatinya sakit, itu dari kita yang sudah tahu tentang ini orang kayak hatinya sakit gitu. Bagaimana kita cara mendeliverinya Ustaz? Itu lebih ke arah teknis ya. Cuman secara garis besar kita ngajak mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan bahwa kamu punya mulut, kamu napas, kamu bisa makan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang ingin menjadi baik, dia harus melawan hawa nafsunya dan melawan bisikan setan. Nah, harus ada dorongan. Kenapa sih dia harus berbuat baik? Harus ada dorongan, why-nya harus jelas. Wah, iya benar-benar. Nah, ini kita bangkitkan why-nya nih kepada mereka bahwa ini semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak pengen, karena Allah nggak seneng, saya jauhin itu. Karena Allah nggak seneng itu, saya hindarin itu. Karena apa? Karena Allah menjanjikan yang lebih baik. Tapi berat loh Ustaz itu. Berat memang. Banget, saya kadang ngerasa Berat memang. kalau mau begini nih, kayaknya enak nih begini. Saya tahu nih, contohnya deh, misalnya deh, kita lagi nge-scroll Instagram nih Ustaz. Itu kan di search kan kadang suka timbul siapa aja. Kalau saya kebanyakan kan bola. Tapi kan tiba-tiba nongol yang
yang perempuan gitu kan, rasanya kita mau turun ke bawah nih, berat banget nih jempolnya, lihat dulu nih, lihat gitu. Katanya kan kalau mata nggak kedip boleh gitu. Itu berat banget, Ustaz, bener. Itu kalau kayak gitu bisa menyebabkan nggak ya? Iya jelas. Nggak, maksudnya kita nggak sengaja nih lihat. Iya, artinya jangan dilihat karena mata itu adalah panah-panah iblis. Pandangan mata itu panah-panah iblis. Oh gitu. Iya. Nah, tadi kita udah masuk gimana penyebab, gimana macam-macamnya ya kan. Iya. Terus gimana kita ngelihat orang yang kelihatan sehat tapi sebenarnya hatinya sakit, meskipun orang itu udah ngaji gitu. Iya. Kok kita bisa tahu sakit hatinya di mana? Mungkin dari dalam. postingan-postingannya kayak nyinyir kayak apa video itu termasuk nggak sih, Stan? Saya tidak suka untuk menjudge ya, untuk bagaimana Sedep nih. karena kita nggak boleh label seperti itu ya. Jangan kemudian itu nanti bahaya, akhirnya kita tidak mengukur diri kita sendiri. Mestinya kita punya kaca, kita harus mengukur diri kita sendiri. Iya, ketika kita melihat teman yang mungkin bermaksiat atau belum hijrah atau bagaimana, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik. Yes. Ya, karena kalau bukan karena Allah yang nyelamatin kita tuh bukan siapa-siapa gitu ya. Kita masih ada di sana. Masih ada di sana sekarang. Benar. Dan juga nih bagi orang yang mungkin dari kecil dia tumbuh dalam ketaatan, ketika dia memandang orang lain lebih buruk dengan bagaimana lebih buruk karena dia maksiat, ya itu bisa jadi penyakit hati. Level imannya itu bisa turun, bisa itu, dan itu salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Merasa Paling diri berbahaya. lebih baik. Mengapa? Karena dia nggak kelihatan, dia nggak kerasa. Bagi orang yang sudah ngerti dalil, dia bisa punya dalil atas, ya, betul. atas penyakit yang benar, penyakit apa namanya? Penyakit hati. Penyakit ujub namanya. Oh, penyakit ujub. Oke. Ujub merasa sudah berbuat, merasa lebih baik, dan itu penyakitnya orang soleh. Itu penyakit orang soleh. Bener tuh. Itu terancam penyakitan itu kalau enggak orang dia tidak betul-betul awas itu mudah sekali terkena penyakit ujub itu. Makanya ternyata ada ya? Ada banyak. Setan itu akan mengancam terus. Dan ini lagi penyakit yang sangat parah lagi adalah penyakit suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai penyakit suudzon kepada Allah tuh contohnya gimana, Ustaz? Misalnya orang diuji dengan masalah, dengan cobaan. Ya. Lalu dia suudzon nih, wah ini saya udah sholat, saya sudah sedekah, saya udah zikir, saya udah sering pengajian, tapi kok Allah kok masih uji saya, mengirim cobaan ke saya dengan cobaan yang berat. Kemudian apalagi sampai dia bunuh diri. Benar. Kemudian dia berprasangka buruk kepada, wah ya Allah ini jahat nih. Allah. Ini yang lebih berbahaya daripada cobaan tadi, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa yang lain. Meskipun dia nggak ngerti tentang hukum itu, Ustaz. Bukan masalah nggak ngerti, persoalannya mungkin dia bisa untuk ngerti, tapi dia nggak mau belajar. Masalah di situ. Itu yang paling bahaya justru, suudzon terhadap Allah. Iya, itu salah satu penyakit hati yang berbahaya. Suudzon kepada Allah ini nggak cuman dilakukan oleh orang yang awam justru, tapi ada orang yang sudah ngaji, yang sudah ngerti masih suudzon sama Allah, ada tuh ya. Ya saya nggak tahu Pak. Itu kan masalah suudzon pada Allah itu kan masalah dalam hati ya. Tapi ya bisa juga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah, kemudian dia di situ tergelincir kan. Kiat-kiat untuk membangkitkan hati kita supaya sehat lagi, Ustaz. Caranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Salat dengan bacaan Quran dan zikir. Salat, baca Quran, zikir. Iya. Itu yang akan menguatkan hati, yang akan menyiapkan hati jadi sehat. Kemudian ketika dapat ilmu, dia bisa bermanfaat ilmunya itu. Tapi malas, Ustaz, susah. Ya memang susah. Rasa malas itu bisa kalah ketika kita punya keinginan yang kuat. Semangat gitu maksudnya. Punya keinginan yang kuat gitu. Ketika kita ingin dan betul-betul ingin kita raih, kita betul-betul takut kehilangan itu, kita akan terus bergerak gitu. Nah, penyakit hati ini juga salah satunya adalah membuat amal itu menjadi berat. Mau beramal soleh itu berat, apalagi yang bersifat ya. Contohnya ya, ketika orang malas berzikir, itu sebetulnya dia sedang dikuasai setan.
Makanya istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Setan itu berusaha untuk mengalahkan kita, untuk kita supaya kita nggak zikir. Kita malas baca zikir. Iya, Karena zikir itu membuat orang ingat sama Allah, membuat jiwa itu bersih, membuat jiwa itu bersemangat. Tapi malah ditinggalin karena setan menggoda dengan apa, akhirnya kita jadi sedikit berzikir. Ketika kita sedikit berzikir, nah, setan itu menggodanya lebih gampang, lebih mudah menggodanya ketika kita sedikit berzikir, kita malas berzikir, kita lemah zikir kita. Dan memang setan ini memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Adam yang berulang-ulang dalam Quran supaya kita sadar tentang bahaya setan ini. Bahaya setan. Selain juga di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang siapa kita. Bahwa dalam hidup manusia itu ada pertempuran Antara yang akan selalu berkecamuk antara kita dan setan. Iya. Dan baru berhenti ketika kita sudah mati. Berarti saya aja deh nyontoin jangan daripada orang lain, contohin saya aja deh. Berarti ketika kita berat baca zikir, kadang suka ngeliat awal-awal tuh ngeliat, aduh zikir pagi petang panjang banget nih kayaknya gitu. Bukan cuma yang panjang, tapi orang-orang yang sudah lama hijrah pun ya itu juga udah kadang-kadang ada dari mereka yang mungkin kalah. Makanya ini pertempuran bukan berhenti ketika kita sudah hijrah. Bukan berhenti ketika kita sudah sampai level iman yang tinggi. Justru bahkan makin berat ya, Ustaz. Ya makin ringan di satu sisi, tapi tetap tidak boleh lengah. Makin ringan gimana? Karena sudah terbiasa. Oke, bisa karena terbiasa gitu ya? Iya, karena sudah terbiasa, yang berat pun jadi ringan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kemudian dia sudah terbiasa sekian lama, setan menunggu dah malas. Bisa loss juga di situ ya. Jadi malas. Jadi itu ya dia dalam satu sisi udah biasa, sudah bisa. Tapi namanya orang itu harus selalu menjaga hati supaya enggak. Artinya setiap saat itu bisa down gitu loh, bisa turun level. Kenapa? Karena ya tadi lengah tadi. Karena kalah oleh bisikan diri, kalah oleh bisikan setan, kalah rasa malas. Dan situ setan masuknya kan bermacam-macam. Dibuat lupa, dibuat kita menunda, dibuat kita mending gitu. Ntar aja dah. Itu bisikan setan. Gitu. Nah kita mesti kuat. Kita mesti bertahan. Karena ini adalah kata-kata langit, kalimat-kalimat langit. Masya Allah. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajarkan kepada kita. Kalimat-kalimat langit tuh. Jadi kalimat-kalimat zikir itu kalimat-kalimatnya ringan, enteng, tapi itu punya makna yang luar biasa besar, makna yang luar biasa berat. Iya, kadang emang nyanyi itu lebih gampang gitu, Sat. Nyanyi itu lebih kayak ringan banget. Bukan lebih zikir gampang, gitu. Lebih ringan. Zikir juga ucapannya juga sama-sama ringan. Tapi untuk melakukan itu berat. Berat banget. Bener deh. Aduh, aneh ya. Ringan tapi berat. Kok bisa sih begitu sih? Ini kenapa sih? Kok bisa gitu? Kelihatannya ringan tapi buat dilakuinnya berat. Berat. Seberapa besar sih emang andil si setan ini di... Bukan andil si setan, kitanya yang kalah. Berarti kita kayak setan juga kalau nggak zikir dong. Jadi korban setan. Oke. Korban setan. Astagfirullahaladzim. Kalah sama setan, udah dikontrol kita sama setan. Setan bilang A, kita A. Setan bilang B, kita B. Sampai kita mau membebaskan diri, mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak boleh percaya diri. Percaya diri merasa bisa lepas dari godaan setan. Itu pintu ketergelinciran yang paling fatal dan paling mudah. Itu pintu tergelinciran yang paling fatal. Ya, fatal ketika orang merasa udah dia pede, udah mampu, gue udah bisa tanpa zikir udah bisa tahan godaan setan. Oh, di situ nanti dia akan kena. Di pintu itu dia akan kena. Di pintu itu dia akan kena. Iya. Makanya orang ini harus memelihara rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Ustadz bilang zikir itu ringan diucapkan, tapi berat dilakukan, Ustadz. Berat karena mesti ngelawan setan. Karena setan tahu bahwa kalau kita berzikir kita akan susah dikontrol sama setan, susah digoda sama setan. Berarti orang yang nggak melakukan zikir, orang yang nggak melakukan amal soleh,
lalu dia melakukan perintah setan, berarti setan udah nggak deket dia lagi nih, Ustaz. Nggak usah gua goda, dia udah begitu tuh, begitu bahasanya kira-kira. Ya setan akan terus menggoda supaya dia bertahan, supaya dia nggak balik ke jalan yang benar. Contohnya nih, wah saya udah kepalang basah nih. Palang tanggung ya, benar. Saya mau sholat, janganlah. Ntar saya berhenti itu setan. Jadi orang yang bahaya lagi adalah ketika dia, wah saya nggak mungkin diampunin sama Allah. Itu suudzon juga kepada Allah. Wah itu suudzon ya, sepakat saya itu suudzon. Dan itu penyakit yang kayaknya itu masuk akal gitu loh. Kayak saya udah basah banget nih. Udah banyak banget dosa dan sekalian aja deh. Udah basah banget, sekalian aja dah. Buat apa tobat, cuma. Kayaknya berat, Allah nggak bakal ngampunin nih, begitu ya. Bahaya itu. Dan juga salah satu yang bahaya juga ketika memvonis orang lain. Lo kamu nggak akan diampuni sama Allah. Nah, bahaya itu juga itu. Orang tidak boleh merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni dirinya, dan juga tidak boleh memvonis orang lain tidak akan diampuni Allah. Itu tuh jadi memang yang berat dari orang, taruhlah saya gitu ya, saya lagi aja deh. Saya misalnya mau berubah, tapi ngerasa saya tuh berarti Allah nggak bakal ngampunin deh gitu, kira-kira contohnya Ustaz ya. Iya. Udah lah nggak usah tobat lah, sekalian aja udah. Lagian ntar udah hidup, kalau udah mati juga udah selesai. Itu kebanyakan orang akan berpikir begitu Ustaz. Maksudnya hidup banyak ujian, banyak ini, makanya akhirnya ada endingnya jadi bunuh diri. Mungkin dia pikir setelah hidup, setelah dia mati selesai gitu, nggak ada perhitungan lagi gitu Ustaz. Ya enak kalau gitu mah. Itu kan berarti akhirnya artinya untuk keputusan dia ketika dia memiliki keputusan bahwa atau pemikiran bahwa Allah nggak mengampuni, hatinya dia udah paling sakit dong itu dong. Udah parah. Dia pasrah sama bisikan setan. Persoalannya dia nggak mau nanya mungkin. Malu kita. Ya malu berbagai cara. Itu malu juga sebuah ujian buat dia. Melawan malunya kalau dia betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lawan malunya itu. Iya sih emang bener, kayak ibarat orang sudah kepentok ya, nggak punya duit lagi mau ngapain, akhirnya kerjaan yang tadinya dia nggak mau tapi dalam konteks halal tetap harus kira dia lakuin gitu saatnya. Iya. Dia tanya sama orang yang kenal sama Allah, tanya sama ustaz sekarang, masya Allah di mana-mana ustaz. Mudah. Mengakses juga mudah. Berarti sebenarnya penyakit hati ini sebuah penyakit yang masih bisa disembuhkan ketika orang itu mau dan Allah mengizinkan. Ketika bahkan udah mati bisa hidup lagi. Maksudnya hatinya gitu mati ya? Hatinya udah mati bisa hidup lagi. Masalah Allah memberikan hidayah, asal dia punya keinginan untuk bangkit lagi, untuk dekat sama Allah, Allah buka jalan. Nah, jalan pertama yang harus ditempuh sama saya misal mau untuk memperbaiki hati saya itu, pertama dia harus mengenal Allah. Karena hati ini harus menginginkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Mengenal Allah dulu. Kemudian dia mengakses kalimat-kalimat langit itu sampai ke dalam hatinya. Itu langkah yang paling cepat itu untuk memperbaiki hati, terutama dengan membaca Al-Qur'an, dengan mentadabburi Al-Qur'an, itu jalan yang paling singkat, paling ringkas untuk memperbaiki hati. Oke. Berarti tadi diawali dengan dia merasa ketergantungan terhadap Allah. Iya. Terus dia juga harus mulai memperbaiki dirinya dengan baca Quran, dengan sholat gitu, dan mentadaburinya itu. Iya. Jadi kalau ya merasa tidak bergantung kepada Allah, itu penyakit hati yang fatal. Merasa nggak bergantung sama Allah, merasa bisa tanpa Allah, ya. Akhirnya dia nggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia gengsi minta sama Allah, saya udah bisa sendiri. Oh iya benar, itu penyakit ya ternyata penyakit. Ya. Dia merasa kalau ini loh hasil jerih payah saya selama ini gitu. Iya. Padahal Allah yang mudahin urusan dia. Gitu. Itu bisa juga termasuk penyakit hati kayak gitu. Sangat fatal, penyakit hati yang sangat fatal. Itu penyakit hati yang meruntuhkan pondasi ibadah. Sampai segitu. Iya. Karena pondasi ibadah itu adalah hamba ini merasa perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala, betul, merasa betul. tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, maka dia merasa dirinya ini
lemah, merasa dirinya ini tidak berdaya, maka dia tunduk, maka dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini nampak mudah ya, tapi ini berat. Tidak semua orang. Percaya, saya yakin berat banget ini. Karena banyak hari ini yang tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mau merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau menyadari dirinya sendiri itu lemah. Dan ini adanya penyakit hati yang membuat hati ini seolah-olah terhijab, tertutup ya oleh ya macam-macam ya, dosa-dosa, oleh penyakit hati yang ada, kemudian menutup hatinya dari hakikat ini. Hakikat bahwa dirinya miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa harus bahasan ini yang harus dibahas? Siapa sih ini yang minta, yang request? Bang Dan nih pasti nih. Kan saya jadi kena mulu nih, Ustaz. Allah musta'an. Ya Allah. Semua harus ya selalu mengingatkan dirinya akan bahaya penyakit hati dan pentingnya untuk menjaga hati ini. Bukan hanya orang yang bahasanya baru hijrah ya mungkin ya. Semua orang. Karena semua orang berpotensi untuk ya terkena penyakit hati. Semua orang tidak boleh lengah. Makanya Nabi Muhammad SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah seorang nabi. Iya, betul. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Itu Nabi Muhammad SAW bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dirinya tidak bisa menjaga hatinya. Ya, masih merasa terancam bahwa hatinya ini ya bisa kapan saja ketika Allah menghendaki berbelok langsung. Padahal beliau dijamin surga. Iya, tapi adab beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran beliau sebagai seorang hamba, dan memang petunjuk bagi umatnya bahwa hati ini bukan di tangan kita. Meskipun hati ini di dada kita, tapi dia bukan milik kita. Wow. Teman-teman, hati ini bukan milik kita ternyata. Jadi kapan aja Allah mau ambil, kapan aja Allah mau bolak-balikin, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Wow. Ustaz, ini bisa ada part-part lagi nggak sih, Ustaz, untuk pembahasan hati ini? Bisa. Kan kalau kita bahas semua, dikupas semua ini kan otomatis nggak cukup ini kalau cuma 45 menit sampai 1 jam sih. Iya, kita bahas lagi insya Allah. Sangat sebentar ini waktunya gitu. Insya Allah bisa kita bahas lagi. Masya Allah. Teman-teman, ini terkhusus buat gue pribadi ya. Ternyata banyak banget gitu yang kurang di diri kita sendiri gitu. Benar Ustaz, saya sepakat tadi, jangan menunjuk orang, tapi kita lebih baik lihat diri kita. Setelah kita ngerasa kita banyak kekurangannya, ayolah, kalau ada teman yang juga masih banyak kekurangannya, bareng-bareng gitu Ustaz ya. Iya. Jadi jangan membiarkan dia juga sendiri, terus jangan memvonis dia meskipun kondisi dia belum mengerti gitu ya Ustaz. Dan juga ya salah satu bagian dari ya usaha kita untuk membentengi diri kita adalah kita ngajak orang lain. Supaya kita merasa ada beban, saya udah ngajak, saya harus lebih. Iya betul. Lebih kuat menjaga hati daripada yang saya ajak. Di situ salah satu peranannya. Juga dakwah ini kan kewajiban semua orang, mengajak orang untuk mendekat kepada Allah ya wajib bagi setiap orang sesuai dengan kapasitasnya, ya kapasitasnya, kemampuannya, gitu. Jadi memang lingkungan itu juga sangat penting ya, mempengaruhi seseorang ya. Penting sekali. Dan jangan berjalan sendiri, maka disuruh berjamaah. Gitu. Iya, harus ada teman-teman yang baik, teman-teman yang benar, teman-teman yang mengajak kepada kebaikan, teman-teman yang mau mengingatkan kita kalau kita salah, dan ini berat sekali. Berat. Insya Allah. Kalau sendiri ini pasti tersesatnya jauh banget ini. Saya pribadi kalau misalnya saya jalan sendiri gitu, nggak kumpul sama teman-teman yang soleh, nggak ketemu sama teman-teman yang parameternya ke Islam gitu, itu saya yakin gitu. Karena beberapa kali saya nemuin kawan Ustaz, dia yang pecandu ya, sudah rehab, keluar lagi, begitu lagi rehab, keluar lagi, begitu lagi. Akhirnya saya bilang, kalau lo nggak balik ke Islam, lo nggak bakalan bener gitu. 1000 kali lo direhab, kalau jalannya nggak balik lagi ke Islam, itu nggak bakalan bener itu. Begitu, akhirnya saya sampein ke dia. Akhirnya, alhamdulillah, perlahan-lahan mulai
diperbaiki gitu sholatnya gitu. Dan dia ketika saya tanya bener nggak lu ngerasain beda? Iya beda memang. Beda karena sholat Beda itu pasti. mencegah dari hal yang keji dan mungkar. Mencegah, sholat itu membuat kita kuat, Iya benar. bisa menahan diri kita, bisa membuat kita. Saya potong ya. Sholat itu membuat kita kuat. Betul Ustaz. Akhirnya sholat itulah yang mencegah Jadi benteng diri ya, Ustaz. kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya untuk masalah-masalah yang perilaku, masalah-masalah maksiat itu obatnya satu sholat. Sholatnya yang benar, yang khusyuk sholatnya. Karena sholat itu akan menjadi gizi bagi hati, bagi jiwa yang akan mencegah dari perbuatan maksiat, yang akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ketika orang memperbaiki sholatnya akan benar hidupnya. Cuman masalahnya orang merasa dia nggak butuh Allah. Nah itu yang tadi lagi. Merasa dia nggak butuh sholat. Merasa dia tidak butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Ustaz tadi sebenarnya belum lengkap, Ustaz. Harus dikupas sampai dalam-dalam nih. Harus ada part to part lagi. Kayak di ya, judul lain kan tuh kita lagi bahas masalah tentang waris. Dia ada beberapa part. Ini juga tentang penyakit hati, mestinya ada beberapa part nih. Bisa, Ustaz ya? Insya Allah. Kalau nggak Ustadz ke Jakarta, pas Ustadz ke Jakarta. Kalau Ustadz lagi nggak ke Jakarta, ya pas Ustadz ke Jakarta aja gitu ya. Solo. Kita bisa sih ke Solo sih, insya Allah. Ada duitnya? Ada nggak? Oke, Ustadz, mungkin kali ini kita cukupkan kali, Ustadz ya. Masya Allah nih, biar sedikit tapi kena ketonjoknya yang sakit juga, Ustadz. Ibarat hujan nih, kalau datangnya nggak rame-rame nggak terlalu sakit kena pala, tapi kalau datangnya rame tuh banyak sakit juga. Nah ini yang saya rasain tadi. Ternyata ketika saya muhasabah tadi tuh kan kita break tuh sebentar ya. Saya pikir Kalau masalah sakitnya sama, Pak. kita harus ya merasa bahwa diri kita itu kurang. Iya, akhirnya saya pikir aduh ini Merasa banyak diri harus kita diperbanyak kurang, banget diri yang harus kita diperbaiki. Harus selalu untuk melihat diri kita agar tahu mana yang kurang, mana yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Mana yang nggak bisa kita perbaiki, kita doa sama Allah minta diperbaiki. Baik Ustaz, kita cukupkan dengan alhamdulillah. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe and share. Kalau lo ketinggalan tadi, lo harus balik lagi ke menit awal. Tonton sampai habis. Isinya daging semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pat Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.